Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asyiku, kali ini kita akan membahas persiapan masuk perguruan tinggi negeri favorit, materi listrik dinamis, kelas 12 SMA, tentunya dengan fisika Asyiku. Apa yang akan kita bahas? Masih di soal listrik dinamis, persiapan ujian mandiri, baik SIMA UI, UTUL UGM, USM ITB, atau perguruan tinggi negeri favorit yang lainnya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Besarnya beda potensial antara titik A dan titik D adalah titik. Oke, langsung kita selesaikan. Untuk menghitung beda potensial antara titik A dan titik D, bisa melalui jalur yang atas atau melalui titik C, maupun melewati titik B atau jalur bawah. Namun untuk menyelesaikan soal kali ini, tentunya hanya kita pilih salah satu jalur. Supaya aman, kita pilih jalur yang di bawah aja. Untuk menghitung beda potensial antara titik A dan titik D, tentunya kita harus menghitung beda potensial antara A, B, dan juga beda potensial antara B dan D. Kalau beda potensial AB sudah ketemu, BD juga sudah kita hitung, tentunya beda potensial AD bisa kita jawab. Oke, yang pertama kita tentukan dulu beda potensial antara titik A dan B. Caranya gimana? Kita perhatikan rangkaian yang di sebelah kiri, sementara yang di sebelah kanan kita tutup dulu. Untuk menentukan beda potensial antara A dan B, harus kita cari arus yang mengalir lewat rangkaian ini. Kalau arusnya sudah ketemu, hambatannya juga sudah ada, tentunya beda potensial AB-nya pun bisa ketemu. Oke, kita cari arus pada rangkaian ini. Masih ingat rumusnya? Ya, beda potensial atau V nilainya sama dengan arusnya dikalikan hambatannya. Karena yang mau kita hitung antara titik C sama titik B, maka V-nya kita tulis VCB. Arusnya kita tentukan dulu arahnya. Kalau ada baterai seperti ini, tentunya harus keluar dari potensial yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi yang mana? Tentunya yang panjang. Atau biasa kita kasih tanda positif. Maka kalau arus keluar dari sumber menuju titik C, dari titik C tentunya menuju titik A, dan dari A tentunya menuju B. Arus ini kita namai I1. Hambatan yang dilalui arus ini berapa? Tentunya yang dilewati adalah hambatan 1 dan hambatan 2. Karena ini dihubungkan seri, maka kita tuliskan RS. Langsung kita masukkan nilainya. VCB nilainya berapa? Ya, beda potensial antara C sama B, kita masukkan 3. Karena dari C menuju B ketemu yang panjang dulu alias yang positif, maka ini biasa kita kasih tanda positif. Namun karena di depan, tandanya tidak usah kita tuliskan. Nilainya sama dengan arusnya berapa ini? Ya, tidak usah panik. Ini yang mau kita cari, kita tuliskan aja I1 dikalikan RS. RS apa tadi? Hambatan serinya. Nilainya berapa? Tinggal kita jumlahkan R1 dan R2. 2 tambah 4 berapa? Ya, 6. Maka ini langsung kita masukkan 6. I1 nilainya sama dengan 6-nya tinggal kita pindah ruas. 3 bagi 6 setengah, atau bisa kita tuliskan 0,5. Ada tidak jawabannya? Bukan ya. Ini satuannya volt. Padahal yang kita hitung ini satuannya ampere. Oke, jangan panik dulu. Ini baru kita hitung arusnya. Selanjutnya kita hitung beda potensialnya. Yang mau kita hitung apa tadi? Ya, beda potensial antara titik A dan titik B. Nilainya sama dengan, ya masih sama, arus atau I dikalikan hambatannya, atau kita tuliskan R. Karena arus yang melewati R1 dan R2 atau dalam rangkaian ini sama, maka ini kita tuliskan I1. Namun hambatan antara A dan B hanya R2, maka ini kita masukkan R2. Maka VAB langsung bisa kita jawab, nilainya sama dengan arusnya berapa ini tadi? 0,5. Kita masukkan 0,5 dikali R2-nya berapa? Ya 4. Kita masukkan 4. Maka VAB nilainya sama dengan setengahnya 4,
Ya, 2. Ingat satuannya ini volt. Ada ndak? Ndak ada. Belum ya, ini baru kita hitung VAB. Yang ditanya tadi VAD. Berikutnya langsung kita hitung beda potensial antara titik B dan D. Caranya gimana? Sama dengan rangkaian yang sebelah kiri tadi, kita tentukan dulu arus yang mengalir lewat rangkaian ini. Supaya lebih konsentrasi, rangkaian yang kiri kita tutup dulu. Ya, sudah kita tutup. Untuk dapat menghitung arus pada rangkaian ini, perumusannya apa tadi? Sama dengan yang sebelah kiri. Beda potensial atau V, nilainya sama dengan apa? Ya, I dikalikan hambatannya atau R. Beda potensial yang mana ini? Dari titik C menuju titik B. Arusnya kita tentukan arahnya dulu. Kita perhatikan sumbernya. Arus keluar dari potensial yang tinggi menuju titik C, dari C menuju D, dan dari D menuju B. Arus yang melalui rangkaian ini kita tuliskan namanya I2. Hambatan yang dilewati R3 dan R4, karena ini disusun seri, maka ini kita tuliskan RS. Langsung kita masukkan nilainya. VCB ini berapa? Ya, 3. Kita masukkan 3 dan tandanya positif. Loh, kok positif? Karena ketemu yang positif atau yang panjang. Nilainya sama dengan I2-nya berapa? Nggak usah panik, ini yang mau kita hitung. Dikali R serinya. R serinya yang mana? R seri antara R3 dan R4. Nilainya berapa ini? Ya, tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 1. Langsung kita masukkan 4. Maka I2 nilainya sama dengan 4-nya langsung kita pindah ruas. 3 bagi 4, ya 3/4. Atau kita tuliskan 0,75. Ingat, jangan terkecoh lagi. Ini satuannya masih ampere. Langsung kita hitung beda potensial antara titik B dan D. Nilainya sama dengan I dikalikan R. Tapi ingat, karena yang dilewati BD adalah R4, maka ini kita masukkan R4. Dan arusnya, karena yang ditanyakan adalah VBD, maka arahnya berlawanan dengan arah arus I2. Sehingga ini wajib kita tuliskan min I2. Langsung kita selesaikan. VBD nilainya sama dengan, kalau I2 itu 0,75, maka kalau min I2, maka ini kita kasih min 0,75. Karena R4 itu 1, maka kalau ini dikali 1, nilainya tetap. Sehingga ini tinggal kita kasih satuannya volt. Ingat, pertanyaannya tadi adalah VAD. Kalau sudah kita hitung VAB dan VBD, VAD tadi nilainya sama dengan VAB ditambah VBD. Maka tinggal kita jumlahkan 2 ditambah min 0,75, nilainya sama dengan 1,25 volt. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Namun kalau dirasa kurang asik dan terlalu lama, tentunya setelah yang satu ini akan kita bahas dengan cara asiku. Oke, langsung saja kita bahas dengan cara asiku. Ingat, untuk mencari beda potensial antara titik A dan titik D tadi, caranya gimana? Tinggal kita hitung lewat jalur atas atau lewat jalur bawah. Jika kita hitung lewat jalur bawah, tentunya harus kita hitung beda potensial antara AB dan juga beda potensial antara BD. Kalau beda potensial antara AB sudah ketemu dan BD juga sudah ketemu, tinggal kita jumlahkan. Oke, langsung saja kita cari beda potensialnya. Ingat, beda potensial rumusnya apa? Ya, V sama dengan I dikalikan R. Kita amati rangkaian yang di sebelah kiri. Karena R1 dan R2 dirangkai seri, tentunya arus yang melalui hambatan 1 dan hambatan yang kedua nilainya sama. Maka untuk menentukan beda potensialnya, cukup kita bandingkan dengan hambatannya. Kalau kita bandingkan beda potensial antara AB dan beda potensial CB, tentunya nilainya sebanding dengan hambatan AB dan hambatan CB atau hambatan serinya. Sehingga kalau VCB-nya kita pindah ruas, maka VAB nilainya sama dengan R2 per R seri atau R totalnya, tinggal kita kalikan VCB.
Maka langsung bisa kita temukan VAB nilainya sama dengan, ingat karena sebanding dengan R2, langsung kita masukkan R2-nya nilainya berapa? Ya 4 per R total atau R seri. Ini kita jumlahkan, 2 tambah 4 berapa? 6, langsung kita masukkan 6. Tinggal kita kalikan VCB. Nilainya berapa? Ya 3. Sehingga VAB langsung ketemu nilainya sama dengan 4 kali 3, 2 volt. Loh kok 2? Tidak usah panik, tadi dibagi 6. Dengan cara yang sama, langsung kita cari VBD. Nilainya sama dengan, karena sebanding dengan R4, langsung kita masukkan R4, nilainya berapa? Ya 1 per R totalnya atau R serinya, 3 tambah 1, ya 4, langsung kita masukkan 4, dikali VBC, nilainya berapa? Min 3. Loh kok ada minnya? Ingat karena dari B menuju C, ini ketemu yang pendek dulu atau potensial yang rendah, maka ini tadi kita kasih tanda negatif. Sehingga VBD langsung bisa kita temukan nilainya sama dengan semerpatnya min 3, ya min 0,75 volt. Maka kalau VAB-nya sudah ketemu dan VBD-nya juga sudah kita hitung, untuk mencari VAD tinggal kita jumlahkan 2 ditambah min 0,75. 2 ditambah min 0,75 berapa? Nilainya sama dengan 1,25. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Itulah cara asikku, semoga menjadi cara asikmu juga. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cara asikku yang lainnya. Semoga sukses ulangan harian atau PHB-nya, sukses penilaian akhir semesternya, dan tentunya sukses masuk tes perguruan tinggi negeri favorit sesuai dengan harapan dan cita-cita Anda semuanya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.